Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Anhu telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua ekor kambing yang tanduk menanduk. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, atadri fima yantatihan?" Ujar Nabi, "Wahai Abu Dzar, tahukah engkau kenapa mereka itu tanduk menanduk? Apakah kamu tahu mengenai sesuatu yang keduanya saling tanduk menanduk?" Saya menjawab, "Tidak tahu wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Walakinnallaha yadri wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah." Ujar Nabi, tetapi Allah tahu dan Dia akan memutuskan di antara keduanya pada hari kiamat. Jadi bukan hanya manusia yang dikisas di akhirat itu, binatang-binatang pun yang pernah dizalim oleh binatang lainnya di akhirat akan dikembalikan oleh Allah untuk dikisas. Apalagi manusia yang punya akal ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah Ta'ala, "Wa ma min dabbatin fil ardh wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Suratul An'am. Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Nah, artinya apa? Maksudnya umat-umat seperti kamu. Kalau kita ini di dunia saling zalim menzalim, kini di akhirat akan diambil kisas oleh Allah. Nah, binatang-binatang pun demikian juga. Nah, ini Al-Quran mengatakan demikian. Sesungguhnya Allah mengumpulkan semua makhluk seluruhnya pada hari kiamat itu. Binatang-binatang ternak, binatang-binatang lain, burung, dan setiap sesuatu. Maka sampailah dari keadilan Allah bahwa Dia mengambil bagi binatang yang tidak bertanduk dari binatang yang bertanduk. Kemudian Dia berfirman, "Jadilah kamu tanah." Memangnya kada ada hukuman? Binatang kan kada ada neraka surga baginya. Cuma kalau dalam dunia pernah menyakiti binatang lainnya, di akhirat kita dibalasakan dulu. Kayak rasanya menanduk orang, ditanduk orangnya. Nah, sudah diris, ujar Tuhan apa? "Kuni turaba." Jadilah engkau tanah, jadi tanah. Manusia kada pernah menganiayain, pernah. Nah, kada disuruh bebulik menampiling, kada. Dalam dunia pernah bisa memukul orang. Di akhirat kita memukul, kadakah itu kalau manusia? Bayar dengan amal tadi. Nah, bayar dengan amal. Kalau binatang cukup dibalas. Nah, cukup dibalas. Sesudah itu disuruh jadilah tanah. Jadi tanah binatang itu. Maka demikian itu ketika orang kafir berkata, "Wahai, sekiranya aku adalah tanah." Nah, orang kafir hendak benar kayak binatang jadi tanah juga. Kada kawa manusia. Orang kafir melihat kambing ini menanduk itu jadi tanah. Kambing ini pernah dalam dunia dibalas ditanduk jadi tanah. Ya, orang kafir jadi akan ulun tanah juga ya Allah. Kada kawa jadi tanah orang kafir. Ada neraka di belakang mereka itu. Dan demikian itu ketika orang kafir berkata, "Wahai, sekiranya aku adalah tanah." Maka adalah kamu, wahai orang yang patut dikasihani, pada hari kamu melihat lembaranmu itu kosong dari amal-amal kebaikan. Yang lama kepayahanmu padanya. Dalam dunia kita payah menahan guring, menahan tidur untuk tahajud sembahyang malam. Di dalam dunia kita payah haus lapar karena puasa. Nah, sekali di akhirat kada ada bacaannya. Mana puasa pahalanya kada ada. Mana sembahyang kada ada pahalanya. Kosong dari amal-amal kebaikan yang lama kepayahanmu atasnya.
Lalu kamu berkata, di mana amal-amal kebaikanku? Maka aku naik haji, aku berumrah, aku bersalawat, aku puasa, aku bersedekah. Kalau ada tulisannya. Maka dikatakan oleh para malaikat, amal-amal kebaikanmu dipindah ke lembaran-lembaran musuh-musuhmu. Dipindah Tuhan. Jadi dipindah. Orang nang kita gibah itu ke situ larinya. Orang nang kita zalim hartanya, kita tipu hartanya, kas pindahnya ke situ. Orang nang pernah kita pukul, kita sakiti dalam dunia, pindahnya ke situ. Sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita, sehingga buku kita kosong dari amal kebaikan itu. Amal-amal kebaikanmu dipindah ke lembaran-lembaran musuh-musuhmu. Dan kamu melihat lembaranmu itu dipenuhi dengan kejelikan-kejelikan yang lama, kepayahanmu dalam sabar daripadanya, dan sangat kesusahanmu disebabkan menahan daripadanya. Lihat di balik lembaran berikutnya, banyak dosa, lembaran dosa, lembaran dosa. Lihat di sini ada minum arak, maka ada pernah minum arak dalam dunia, ada dosa minum arak, ada dosa berzina, maka ada pernah berzina dalam dunia. Kenapa di sini ada dosa berzina? Wahai Tuhan, ini adalah kejelikan-kejelikan yang tidak pernah saya kerjakan sama sekali. Protes kita, ada terbuat berzina, ada terbuat berjudi, ada terbuat minum arak. Saya ingat dalam dunia kan biasa melakukan itu. Kenapa ya Allah ini ada dalam catatan amal hamba? Maka dikatakan, dijawab kepadanya, ini adalah kejelikan-kejelikan orang-orang yang kamu telah menggibah mereka. Menggibah mereka. Kamu telah mencaci mereka. Kamu telah bermaksud jahat kepada mereka. Orang berzina secara sembunyi-sembunyi. Orang berzina secara sembunyi-sembunyi. Kebetulan pas kita tahu, kita melihat. Mestinya kita ini diwajibkan satrul uyub, menutup aib. Kada boleh kita mengisahkan kepada siapa jua pun bahwa fulan dan fulana tadi berzina. Selamat kita. Tapi kalau kita melihat ada orang berzina, kita seekong aja nang tahu, yang lain kada melihatnya orang di situ. Kita melihat ada orang berzina, kita kisahkan di kampung. Semalam aku melihat perempuan berduaan di rumah situ, kada berpakaian. Habis akhirnya dosa jinanya tak kita, nang bejinanya orang. Nang bejinanya orang, dosanya tak kasih orang. Karena gatahnya ini ngarannya. Menjakanya kita diam aja, kada perlu memberitahu. Apa untungnya memberitahu orang? Orang sudah bersembunyi-sembunyi melakukan zina. Sembunyi-sembunyi, kita pas kebetulan melihat. Kita wajib di situ diam. Diam, jangan mengisahkan kepada siapa jua pun. Bila kita kisahkan, inya kadarida, dosa jinanya kena ada dalam catatan kita. Sama demikian halnya orang berjudi misalnya. Inya sembunyi-sembunyi berjudi, kada hendak di tengah orang. Kita tahu, kita menagur munkar ninya kada wani. Orangnya jagau, orangnya penampilingan. Kita tahu sedih anunya, kita diam aja kita, jangan dikisah-kisahkan ke orang lain. Mau kita kisahkan ke orang lain, itu kita dosanya tak kita. Boleh kita kisahkan ke orang lain kalau melihat ada orang berjudi itu, tapi tujuan mengisahkan itu untuk merubah kemunkaran itu. Mau sekadar berkisah-kisah aja kada boleh. Boleh kita di kampung ada orang berjudi di tengah hutan. Diam aja. Tapi hati kada katuju cukup sudah. Kalau hendak melaporkan juga, laporkan kepada orang nang kawa merubah itu. Itu selamat kita.
Tapi kalau kita melaporkan lawan kakawanan di warung-warung pandiran, nah itu gibah ngarannya. Itu yang menghabiskan amal kita. Jadi melihat ada orang berjudi, kita tahu, kita hendak merubah kita kadua nih, mbak 4 orangnya, dia medah kita, ya hati barang kata ketujuh. Kalau hendak mengisahkan yuk kisahkan no polisi, tuh wahai polisi ada orang berjudi sana, makasih ditangi supaya nyampihan, nah itu selamat kita. Kalau kadang itu mengisahkan kisah wara kemana-mana, nah itu yang disebut dengan gibah ngarannya.